Hai, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang database, nah kali ini kita akan membahas tentang pembuatan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, untuk part ini kita lebih fokus ke create sama read dulu aja ya. Nanti part selanjutnya baru update dan delete-nya. Nah, ini adalah database kita, database MySQL di phpMyAdmin. Nah, kemarin kan kita itu membukanya lewat CMD, sekarang kita pakai QI aja, phpMyAdmin. Nah, bagi kalian yang belum membuat database-nya, ini kita kemarin udah buat database-nya, yaitu database namanya mahasiswa ini ya. Bagi kalian yang belum membuat atau belum menonton tentang database sederhana dan pembuatan database ini, kalian harus wajib menonton dulu sampai selesai biar kalian paham dan bisa melanjutkan video ini ya. Untuk videonya bisa klik di atas ini linknya untuk database sederhana dan pembuatan database mahasiswa itu di atas, atau bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk video linknya. Ya, aku saranin lihat itu dulu baru masuk ke CRUD biar paham dulu. Oke, langsung ya. Ini kemarin kita sudah membuat database namanya mahasiswa dengan isi tabelnya adalah satu, yaitu siswa, dan isi tabel ini sudah diisikan record yang namanya Aulia, NIM-nya sekian, semester sekian, kelompoknya sekian, dengan ID 1. Nah, kalau kemarin kan kita sudah berhasil menampilkan di dalam yang namanya CMD atau command prompt dengan metode query select bintang from siswa. Nah, sekarang kita akan menampilkan data ini, database ini, di dalam website kita. Berarti kita akan menggunakan metode CRUD, yaitu salah satunya yaitu read. Nah, ini sangat mudah nih. Kita yang pertama, buka dulu exam PP-nya kalian. Jangan lupa kalian nyalakan dulu exam PP-nya yang belum nyala, ya. Habis itu kalian buka file folder exam PP kalian. Habis itu buka file htdocs. Nah, nanti kita akan menyimpan folder project kita di htdocs yang akan ditampilkan di localhost. Buat dulu folder yang namanya latihan garis bawah CRUD kayak gini. Habis itu kita drag ke kode editor kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk mengeditnya. Nah, setelah itu kita bikin folder baru yang bernama index.php. Index.php. Nah, yang kedua, kita membuat, ini tak cek dulu aja ya. Aku cek dulu apakah ini berhasil. Berarti kita echo dulu. Echo. Jangan lupa buka tag PHP dulu. Apakah indeks PHP kita berhasil muncul atau enggak. Berarti kita echo hello gitu ya. Echo itu adalah untuk menampilkan sebuah data atau kalimat tulisan lah intinya, echo. Tuh. Kalau di Java namanya println. Oke, habis itu di save, kita refresh dulu. Alias kita buka localhost, folder kita namanya apa? Slash localhost, slash folder kita namanya tadi latihan CRUD. Nah, ini halo sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita buat koneksinya dulu, file koneksi. Buat file baru namanya koneksi.php. Koneksi.php. Yang berisikan query koneksi kita. Yang koneksi antara si PHP folder latihan project kita ini dengan database kita yang akan kita tampilkan itu. Oke. Yang pertama-tama jangan lupa lagi buka tag PHP. Terus habis itu jangan lupa penutup. Sebenarnya nggak usah ditutup juga nggak apa-apa karena dari atas sampai bawah lagi kalau file koneksi sudah tidak ada kode-kode bahasa lain karena ini khusus PHP. Oke. Yang pertama-tama untuk membuat file query koneksi, berarti kamu harus bikin satu variabel dulu yang akan dipanggil-panggil atau di-include. Panggil-panggil yang akan di-query di semua semua file kalian nanti. Yaitu variabel ini aku kasih namanya $koneksi ya. Koneksi sama dengan untuk mengkoneksikan, berarti MySQL i koneksi. MySQL icon. Nah, di MySQL icon, di kurungnya itu nanti ada beberapa parameter. Parameternya ada 4 kalau nggak salah.
ada localhost itu sendiri, petik 2 localhost, itu pasti semua sama. Mau di hosting, mau di enggak, tetap harus ada petik localhost yang di pertama. Berarti localhost, usernya apa? Karena kita default, berarti root. Oke, passwordnya kita kosongin, database-nya apa? Kita akan mengkoneksikan ke database mahasiswa. Terus jangan lupa titik koma. Selesai, file koneksi telah berhasil dibuat. Lalu kita coba cek nih, koneksi ini berhasil tersambung atau tidak. Nah, caranya berarti kita bikin parameter if. Permisalan, if dalam kurung variabel koneksi tadi, jika terkoneksi, maka echo tersambung. Else, jika tidak, berarti echo gagal. Titik koma. Kita save, kita refresh .php. Nah, maka tersambung. Kalau tersambung berarti kita berhasil mengkoneksikan ke database ini. Oke, ini malah ikut-ikutan lagi. Oke. Lalu sekarang kita bikin file read-nya atau untuk membuka si isi data-datanya. Kita coba. Berarti kita bikin variabel baru namanya $query, $SQL aja, $SQL sama dengan petik. Nah, ini query yang buat menampilkan data, itu namanya apa? Atau bentuknya apa? Kemarin gimana untuk menampilkan data di prompt itu? Select bintang apa? Bintang dari atau from tabel apa? Nah, tabel kita mau buka si tabel siswa, menampilkan tabel siswa. Itu berarti from siswa. Titik koma. Kalau bahasa Indonesianya, aku mau milih semuanya. Bintang tuh kita artikan semuanya. Berarti aku mau milih atau enggak, aku mau baca semuanya dari tabel siswa. Nah, gitu intinya. Di Indonesianya gitulah. Tapi kalau di query namanya select bintang from siswa. Bintang itu artinya semua data. Semua field. Sorry. Bintang itu berarti semua field. Tapi kalau kamu mau menampilkan beberapa field saja, kayak misalnya kamu mau menampilkan data alias fieldnya nama dan NIM aja, ya berarti nanti di sini tulisannya select NIM, nama from siswa, seperti itu. Tapi ini kita mau nampilin semua aja. Nah, habis itu kita query. $query. Kita bikin variabel lagi namanya $query sama dengan MySQL query. Yang mau kita queryin apa? Yaitu si file SQL ini. Oh iya, jangan lupa kita harus include-kan dulu. Apapun itu yang berhubungan dengan database, yang mau kita ambil dan panggil di sebuah file, apapun itu yang berhubungan dengan CRUD atau apapun itu, kita harus include-kan dengan koneksi kita. Berarti include apa? Include file koneksi.php. Titik koma. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke query. Jadi yang mau di-queryin adalah SQL ini. Kita meng-querykan ini kan. Nah, berarti yang pertama, kalau kita ini sudah MySQLi, pakai MySQLi, nah berarti kita harus menggunakan atau mencantumkan si file koneksi itu. Atau variabel yang kita buat di koneksi tadi itu. Yang ini loh. Nah, ini loh. $koneksi ini loh. Nah, ini yang mau kita cantumkan di query-nya itu. Kita copy aja nggak apa, atau enggak kamu inget-inget saja. Nah, di sini berarti kita querykan $koneksi tadi, baru $ yang mau kita query tadi, variabel query tadi, yaitu $SQL. Titik koma. Oke, query ini berhasil dibuat. Nah, sekarang kita baru jadikan array. Kan ini masih tertutup nih. Filenya ini masih dalam query. Belum dijadikan array. Maka kita akan jadikan array dengan cara, berarti kita bikin misalnya $data sama dengan apa? Sama dengan MySQLi query, bukan query lagi, tapi fetch. Nah, fetch apa? Fetch array, karena kita mau menjadikan array. Yang mau kita jadikan array apa? Yaitu si
query tadi, dolar query, titik koma. Oke, sudah. Kita cek dulu ya, isi dari MySQL fat array itu apa gimana. Berarti kita vardam dolar data, titik koma. Kita save, coba kita refresh. Nah, ini dia muncul. Ini adalah ini tersambungnya. Oh, sorry. Yang if-nya ini kita hapus saja biar nggak ganggu. Kita hapus nih tadi filenya. Kita refresh lagi biar ini hilang, tersambung. Maksud tersambung array, nggak lucu. Nah, ini kita refresh, jadi hilang, jadi gini. Jadi yang kita ambil dari sini, loh, kok ikut besar sih ini? Nggak seru deh. Nah, yang kita ambil dari sini, tabel ini, itu akan dijadikan array. Nah, nanti ada nih, ada ID-nya, stringnya segini, namanya ini, string ini, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi dalam array, ini masih terbungkus. Jadi kayak gimana ya? Misalnya, ada sebuah DoScript, itu berbentuk array. DoScript itu disebut juga array. Misalnya, DoScript itu array. Nah, di dalam DoScript, itu ada yang namanya pensil, bolpen, terus penghapus. Kita harus membuka DoScript itu atau kita harus membuka si array tersebut. Cara membukanya, berarti kita pakai perulangan. Ada banyak perulangan. Bisa pakai for each, while, terserah. Nah, di sini, biar cepat, kita akan menggunakan si while. Ya, perulangan while. Oke, kita coba. Berarti, while dalam kurung, apa? Dalam kurung, ini. Yang kita ulangi nanti ini. Array-nya ini kita cut, kita pastelkan ke dalam while ini, titik komanya hapus. Terus jangan lupa kurung buka, kurung tutup. Nah, nanti maka datanya akan muncul, udah kebuka. Baru kita ambil array apa yang mau kita ambil. Atau nama apa, benda apa yang mau kita ambil. Mau benda nama kayak, atau ID lah, atau name yang mau kita ambil. Nah, itu baru bisa. Misalnya kita mau ngambil si nama. Ini kita jadikan tabel aja ya. Jadi kita mau sambungin ke HTML sekalian ya. Sekalian biar rapi aku kasih bootstrap aja ya. Yaudah kita cut dulu. Kita cut Ctrl X ya, bukan di Ctrl Z tapi Ctrl X biar ke copy, ke cut. Nah, kita buka tag PHP. Terus kita pilih titelnya namanya tampil data. Lalu kita buka bootstrap. Nah, lalu kita pilih ini, documentation. Mana documentation? Ya udah klik sini aja. Oh iya, for your information, Bootstrap ini adalah sebuah open source CSS. Jadi, CSS yang sudah dirancang dan kita tinggal manggil aja, ini Bootstrap namanya. Kita bisa juga pakai Bootstrap ini untuk merancang sebuah website dan lain-lain. Nah, ini, kita pilih yang ada CSS ini, kita copy aja. Kita pastelkan di head ini. Local B. Nah, gini, kita save. Coba ya kita cek H1. Apakah dia terpanggil bootstrapnya? Kita save. Indeksnya kita refresh. Nah, terpanggil. Kalau kayak gini berarti bootstrapnya jalan. Ingat, tulisannya kan beda kan tadi sama yang tes sama ini. Nah, berarti bootstrapnya jalan. Sekarang kita cari tabel. Kita misalnya mau pakai tabel yang mana ya? Ini aja ya. Tabel ini. Waduh. Berarti kita pastelin dulu nih. Si ini dulu. Jadi kita pastelin dulu tadi yang kita cut, yang PHP-nya tadi. Kita kasih dulu aja ya. Yang pertama kita pastelin dulu aja deh. Berarti kita pastelin dulu yang ini. Oh iya, hilang ya berarti ya tadi ya. Gini aja kita end dulu aja. Ctrl-nya kita copy ini dulu aja. Kita copy, kita pastel. Ini kita back. Nah, ini kita cut. Nah, kita pastel di sini. Nah, ini baru kita cut, kita pastel sini. Gitulah. Intinya untuk mengembalikan si PHP ini. Oke? Jangan lupa ditutup ya. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Ya, pokoknya gini lah. Jadi ketika kalian sudah bikin tag PHP, tag HTML ini, bootstrapnya tadi sudah. Nah, sekarang kita bikin tag PHP tadi. Ini
Nah, kayak gini. Kita masukkan. Nah, kenapa kita harus tutup ini? Tadi kan nggak ada ya polosan kayak ini ya. Kenapa harus pakai tag penutup? Karena bawahnya HTML. Kalau tadi cuma PHP full ini aja, cuma PHP full ini, kita nggak usah pakai penutup. Nggak usah ditutup nggak apa-apa. Nah, dia nggak bakal nabrak. Nah, terhubung ini ada HTML-nya, harus ditutup. Kalau nggak tutup, nanti error atau nabrak kayak gini. Nah, error kan? Gitu. Nah, setelah itu kita copy aja ini, si tabel ini, kita copy. Kita pastelkan di sini. Ingat, pastelnya itu ada di dalam kurung ini ya. Tapi kita kok seleksi dulu aja. Kita seleksi dulu, kita save. Nah, di sini kan ada head sama body. Yang akan kita ulangin itu berarti bodinya. Coba kita refresh dulu. Nah, di sini ada head, ada body. Yang mau kita ulangin kan bodinya ini. Berarti nanti kita akan naruh PHP-nya di body ini. T-body ini. Ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita edit dulu judulnya. Ini ada nomor. Di sini ada nama. Apa lagi di sini? Nama, NIM, semester, kelompok. Nah, ini kita ambil aja satu TR-nya. Yang bawah yang dua ini kita hapus. Kita save. Nah, ini baru kita masukkan PHP yang tadi ini kita buat. Kita copy. Terus kita pastelkan di sini. Di sini. Dan kita baru masukkan TR-nya ini yang kita mau diulangin itu di dalam kurung kurawal ini. Kita tutup dulu PHP yang ada yang awal sini dan PHP yang ada di sini. Kita pisah. Kurung bukanya ditutup, kurung tutupnya itu dibuka PHP, tutup PHP. Paham nggak maksudku? Jadi gini. Di kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, enter, tag penutup. Enter, kurung buka, tag PHP, save. Di sini karena akan mau diisi dengan HTML kan, bukan PHP. Berarti nanti di sini harus ditutup terlebih dahulu. Baru di sini kita buka lagi untuk si kurung penutupnya ini. Tuh. Oke. Setelah itu baru kita pastelkan tadi seperti ini. Coba kita refresh apakah akan ada berjumlah 1 sesuai ini. Nah, ini akan berjumlah 1. Ini TH-nya kurang 1 ya, guys. TD-nya kurang 1. Nah, tambahin aja. Gitu. Ini row-nya kita hapus saja. Ini nomornya ini bisa kamu panggil dengan ID ini, tapi bisa juga dengan perulangan. Terserah mau milih yang mana. Ya. Yang pertama-tama coba kita ini dulu aja deh. Kita pakai ID dulu aja. Berarti kita kalau mau ngambil si array tadi kan bentuknya masih array itu ada nim terus strip itu. Nah, berarti di sini kita akan mengambil si array-arraynya tadi itu. Namanya area asosiatif namanya. Nah, berarti nanti kita mau ngambil itu. Dengan cara, berarti kita buka tag PHP, echo, tag penutup. Jangan lupa. Echo apa? Echo dollar yang variabelnya tadi apa namanya kita? Yang di array itu, yaitu data. Oke? Dollar data. Nah, dollar data ini kan tadi kan masih bentuknya array ya tadi. Nah, kita mau ngambil. Kan tadi udah dibuka, sekarang kita ambil. Kita ambil apa? Barang apa? Berarti harus kita bikin kurung sikut buka, kurung sikut tutup, titik koma. Dalam kurung sikut buka, kurung sikut tutup itu kita kasih nama sesuai fieldnya. Misal, kita mau tampilin si ID ini. Berarti nanti di dalam kurung sikut ini namanya ID. Sama, kayak bawahnya ini copy aja nggak apa-apa. Kita pastel, ini kan nama ya tadi ya. Nama, berarti kita manggil field nama. Lalu yang di sini juga pastel. Di situ ada name. Terus lalu yang bawahnya juga pastel, yaitu semester, berarti semester. Lalu yang di paling bawah ini ada lagi namanya kelompok. Save. Ingat ya, attention lagi, untuk pemanggilan array ini harus sama dengan nama
fieldnya. Kalau mau manggil kelompok ini, field kelompok ini, nama kelompok ini harus sama dengan yang ada di nama field kelompok ini. Kalau kelompok ya kelompok, KLM ya KLMM gitu. Tadi kita sudah save, coba kita refresh di sini. Nah, datanya muncul kan? Nomor, nama, NIM-nya muncul. Nah, maka read telah berhasil. Ini kita rapiin dulu aja. Kita kasih nama hanya mana H1. Nah, ini H1 kita kasih nama yang namanya tampil data ya. Kita kasih kelas. Kalau di Bootstrap itu kelas text, biar center itu berarti text center. Text strip center. Kita save. Kita refresh. Nah, center. Nah, sekarang kita mau menambahkan data. Create berarti kita menggunakan query insert. Ya, kita pakai menggunakan query insert. Berarti kita bikin file baru tambah.php. Nah, tambah.php jangan lupa dirapin dulu. Kalau untuk menambah sebuah field, berarti kita harus menggunakan metode get or post. Namun, biasanya kalau mau menambahkan lewat HTML dan PHP, kita menggunakan form. Berarti kita harus bikin HTML lagi namanya form. Ini kita bisa kopas saja ini. Mau ada hapus. Kopas ini, yang file HTML-nya ini kita kopas, kita pastelkan ditambah. Kita hapus yang nggak penting, tadi kayak tabel ini. Nah, ini H1-nya kita ganti menjadikan tambah data. Terus title-nya juga kita gantikan menjadi tambah. Nah, setelah itu kita bikin form. Kita cari Bootstrap-nya yuk. Formulir kita cari misalnya ini ya. Kita pakai yang ini. Kita copy. Terus kita pastel. Kita pastel di sini. Pastel. Kita save. Kita pilih. Kita butuhnya cuma satu ini dulu aja. Yang lain nanti kopas ya. Ini kita misalnya kita mau ngapus ini aja. Yang password ini kita nggak pakai. Checkbox-nya juga nggak pakai. Kita save. Kita sisakan formnya si ini ada yang enggak. Kita sisakan formnya si email ini. For example-nya ini kita edit. Kita ganti dengan nama ini aja. Terus emailnya ini kita ganti dengan namanya field, yaitu nama sesuai yang mau kita inputin apa. Type-nya kita ganti text. Terus area description-nya juga nggak penting. Small text-nya juga nggak penting. Submit-nya ini kita ganti menjadi simpan. Nah, di sini di form pertama ini jangan lupa kasih name. Ya, kita kasih name yang sesuai dengan name dari database ini. Field-nya ini ya, kalau nama ya name-nya nama, name ya name, semester ya semester, kelompok ya kelompok. Jadi di sini nanti name-nya nama. Save. Ini biar rapi aku kasih cool ya. Aku kasih div cool aja. Div cool lg6 biar agak rapi dikit. Nah, ini kita copy aja formnya. Ini aku salah buat. Harusnya di sini di luar formnya, Ini divnya. Terus di formnya ini kita tutup. Nah, ini setelah nama, baru kita lanjutin lagi. Berarti 1, 2, 3. Nah, kita ganti aja. For-nya tadi name. Name-nya name, ID-nya name. Yap. Terus yang kedua adalah semester. Terus yang ketiga, yang terakhir ini ada kelompok. Seperti ini. Di bottom ini kita kasih name lagi. Kita kasih name namanya submit untuk menjadi tanda atau menjadi attention. Apakah ada tindakan submit nggak sih dari si user? Oke, ketika kita sudah menambahkan semuanya, name-nya ini sesikan di form-formnya ini. Jangan lupa kita kembali lagi paling atas ini. Ini kan ada, kita kan tadi buka tag form. Nah, tag form ini harus ada atau kita harus menginisiasikan action dan metodenya. Karena di dalam form tuh wajib ada action dan metode yang kita tuh mau pakai apa. Nah, kita akan inisiasikan dulu action. Action itu adalah
aksi kita tuh mau kemana. Kita ketika pencet submit, kita akan menuju kemana aksinya. Nah, nanti kita akan bikin folder alias file baru bernama simpan data. Simpan strip data.php yang isinya nanti query menyimpan data. Nah, setelah itu kita metodenya. Metodenya kita menggunakan apa? Kita menggunakan get atau post. Nah, kalau form biasanya kita pakai post aja ya. Pakai post. Kalau pakai get itu nanti data-datanya bakal ada di URL karena kan kalau get nanti melalui URL. Kalau post dia langsung ke simpan data seperti itu. Nah, setelah kita inisialisasikan, coba kita refresh. Kita buka dulu di simpan tambah .php. Nah, nanti akan seperti ini. Nama, name, semester kelompok. Nah, biar gampang, biar nggak nulis di URL, kita akan menambahkan salah satu button yang ada di atas tabel ini. Berarti di file index.php. Nah, mari kita buka file index.php-nya. Ini. Nah, kita akan menambahkan sebuah button yang ada di situ, di bawahnya judul ini. Berarti kita bikin aja div enaknya apa ya? Div cool lg6 enter, terus kita tambahin dikit mt-nya biar margin top-nya 4, margin bottom-nya 4 juga biar nanti ada jarak-jaraknya. Nah, terus kita bikin ahref, href-nya ke tambah .php ke foldernya ini alias ke filenya tambah php ini. Terus kita kasih class biar bagus ya, kita kasih class btn warning biar warnanya kuning. Terus kita kasih nama tambah data. Kita save, coba kita refresh. Nah, dia akan muncul. Kalau kita klik, nah dia akan ketambah php. Oke, itu dasarnya. Nah, sekarang kita akan membuat file baru yang tadi aksinya kita ini simpan data yang bernama simpan data. Kita sesuai sama aksinya ini ya. Berarti simpan data.php, berarti nanti kita bikin file baru bernama simpan strip data.php. Oke, seperti ini. Nah, kita rapiin. Nah, setelah simpan php, kita buka tag php. Jangan lupa ditutup. Nah, kita if kan. If dalam kurung iset. Iset itu nanti untuk menunjukkan apakah ada perintah yang kita lakukan atau tidak. Nah, nanti kita akan membuat parameter kalau ada yang mencet submit, berarti jika iset $post, kenapa post? Karena kita tadi metodenya post ya. $post submit, ketika ada yang mengklik submit ini, tombol submit ini, nah, dia bakal jalan dan melakukan query penyimpanan. Nah, kalau tidak ada else, nah dia akan die. Kita bikin die aja error titik koma. Nah, sekarang kita masuk ke query ini ya, yang submit if ini ya. Jika ada berarti kita buat koneksinya dulu. Kita bikin koneksinya dulu. Berarti kita include-kan apa? Include-kan folder koneksi.php yang telah kita buat. Jangan lupa titik koma. Nah, ini kita sudah mengkoneksikannya, include koneksi. Selanjutnya kita akan memanggil data-data yang sudah kita postkan dari form ini ke dalam sini. Nah, kita akan menggunakan metode $post. Kenapa? Karena kita nanti metodenya ini kita menggunakan metode post. Oke, langsung aja ya. Berarti aku kasih nama mengambil data form. Nah, tadi apa aja datanya? Yang name-nya tuh apa aja name-nya? Yang name ini. Kan ada nama, ada name, semester, dan kelompok. Ya udah, kita inisialisasikan satu-satu. Kita bikin dulu variabel apa nih? Kita bikin variabel nama sama dengan kita panggil $post kurung sikut buka tutup yang isinya adalah sesuai dengan name-nya nama, yaitu nama. Formnya nama gini. Nah, kita lanjutkan kembali, bikin variabel yang kedua adalah name $post kurung sikut buka tutup
nim, titik koma, lanjutnya adalah semester sama dengan $post, kurung sikut buka tutup, semester, titik koma, selanjutnya terakhir adalah kelompok sama dengan $post, kurung sikut buka tutup, isinya name-nya form kelompok apa tadi, yaitu kelompok, titik koma. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengambil data, baru kita bikin query insert-nya. Nah, kita bikin $SQL, kita bikin variabel $SQL sama dengan, nah ini adalah query insert-nya. Query insert-nya gimana? Masih kan yang kemarin? Kita pakai select, bukan select ya. Kita pakai apa? Pakai insert into. Nah, into apa? Into tabel apa? Kita lihat di sini. Nah, kita akan menginsertkan ke tabel siswa. Ya, oke. Kita lanjutkan aja. Insert into tabel siswa. Nah, siswa dalam kurung yang fieldnya apa aja. Nah, ini ada nama, name, semester, kelompok. ID nggak usah ditulis karena dia auto increment ya. Kita kemarin ngesetnya. Ya udah. Berarti ada nama, koma name, koma semester, koma kelompok. Nah, kurung tutup valuesnya apa? Valuesnya yaitu yang ini, kita insertkan ini. Ya udah, valuesnya adalah petik titik satu ini dolar nama, koma, petik lagi dolar name, koma, petik lagi dolar semester, koma, petik lagi dolar kelompok. Nah, jangan lupa di kurung tutup, coba insert into ini values ini titik koma. Dah, benar. Nah, seperti ini. Perlu diingatkan kembali, ini value ini harus sama dengan fieldnya ya. Kalau fieldnya ini nama, berarti nanti valuesnya juga nama. Name, ya name. Dan seterusnya. Biar nanti nggak kebalik-balik nanti masuknya. Oke, habis kita insert query-nya, baru kita query-kan. Jadi $query atau dia $query aja. Kita bikin variabel untuk mengecekkan nanti. Berarti pakai $query sama dengan MySQL i query. Nah, query apa? Query si SQL-nya. Tapi jangan lupa kita harus include-kan $koneksi. Nah, $koneksi itu gimana? Kemarin kita bikin file koneksi yang ada $koneksi. Nah, ini ya selalu ditaruh di query. Saat kita mengquery, kita harus manggil si ini, variabel ini. Nah, ini karena kita sudah nge-include si filenya, baru kita panggil tadi variabelnya $koneksi. Koma, apa yang mau kita query-kan? Yaitu query-nya si SQL, berarti $SQL. Titik koma. Nah, ini sudah berhasil nih. Nah, sekarang kita cek. Kita bikin cek. If query atau if query-nya jalan, maka dia akan ngapain? Kalau misalnya nggak jalan atau gagal atau else, dia ngapain? Nah, kita bikin aja die. Kita bikin die apa? Die error saat insert. Gini aja. Jadi koma. Nah, kalau berhasil kita mau ngapain? Kita akan ngedirect. Kita akan ngedirect atau kita akan alihkan ke halaman indeks aja ya. Kita halaman ke indeks ini aja ya. Ke halaman indeks ini langsung aja ya. Kalau berhasil, nah berarti kita header-kan. Bukan head. Header apa? Header petik location petik titik 2. Nah, ini baru file mana? Kita akan mengheader ke file mana? Nah, kita akan mengalihkan ke indeks PHP. Ya. Berarti location index.php. Titik koma. Kita save. Nah, ini coba kita cek. Oke, ini udah. Ini aku kasih tanda. Ini adalah query insert.
Nah, oke. Setelah itu kita save, kita coba cek kembali, kita refresh, kita klik tambah data, kita cek, misalnya kita akan menambahkan data namanya si Lia, NIM-nya A22 2019 000002 aja. Semesternya misalnya semester 5, kelompoknya misalnya 2201A gini ya. Lalu kita klik simpan. Nah, kenapa ini? Kita cek nih, simpan data. Oh, tipe location ya. Location. Nah, kita save. Kita ulangi lagi, tambah data. Namanya Lia saja deh. NIM-nya ini semester 5, kelompoknya ini. Kita simpan. Nah, berhasil. Data Lias, NIM-nya sekian, semester sekian, kelompok sekian telah berhasil diinsert. Ya, kalau kita refresh di database-nya, di tabel ini, maka dia akan bertambah. Nah, gitu. Cukup mudah kan untuk menginsert dan menginsert, atau kita bisa sebutkan ini berarti create dan read sebuah data di database MySQL dengan bantuan PHP. Oke, mungkin ini karena videonya cukup panjang ini. Mungkin sekian dulu aja dari video kali ini. Sampai ketemu. Oh ya, jangan lupa like dulu video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa share video ini agar video ini berguna untuk yang lainnya juga. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan video pembelajaran tentang pemrograman lain atau yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video lainnya di seri yang selanjutnya. Dadah.